warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan UTUL UGM 2019 Mat Saintek kode 624. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian matematika. Soal yang pertama yaitu tentang logaritma. Di sini ada bentuk perkalian dua logaritma yang sama dengan A-2. Pertanyaannya A log 1/8, berarti kita butuh nilai A. Oke, kalau untuk logaritma biasanya kita ubah ke bentuk pangkat yang masih belum ada pangkatnya ya, atau yang masih bisa dijadiin pangkat, yaitu ini ya, akar A. Dimana nanti kalau dia ada pangkat di basis sama numerus, maka nanti dikedepankan. Kalau dia ada di numerus, maka munculnya di atas. Kalau dia di basis, dia adanya di bawah. Jadi N per M nanti dikaliin sama logaritmanya. Sedangkan kalau bentuk logaritma sifatnya adalah kita lihat nilai yang sama antara yang besar sama yang kecil. Nah, di sini B-nya sama, maka nanti hasilnya sisanya A log C ya. Oke, di sini kita lihat, kita ubah dulu ke bentuk pangkat yang masih bisa ya. Ini nggak berubah. Nah, yang ini berubah jadi 3 log A pangkat setengah sama dengan A-2. Oke, ini kita pindah-pindahin ke depan ya, pangkat-pangkat kecilnya ya. Ya, ini min 4 juga. Berarti nanti yang di atas itu yang di numerusnya ini, yaitu min 4 sama setengah ya, setengah di atas, dan yang di bawah itu ada si 2-nya. Nah, sisanya logaritmanya tulis A log 3 pangkat A-8 dikali 3 log A ya, sama dengan A-2. Oke, kita hitung dulu. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 2. Jadinya minus 1. Nah, ini A numerus sama A basis kita coret. Maka nanti sisanya jadi 3 log 3 pangkat A-8. Sama dengan A-2. Oke, minusnya kita ke kananin ya. Atau dua-duanya kita kalikan minus. Jadinya 3 log 3 pangkat A-8. Sama dengan dikali minus jadi 2 min A. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan nilai A-nya, kita ubah ke bentuk pangkat ya, yaitu sifatnya ini ya. Kalau ada A log B sama dengan C, maka nanti cara merubahnya ke bentuk pangkat adalah nanti ini jadi besar ya, tuh. Si C ini jadi pangkat. Maka ini 3 jadi gede, si 2 min A jadi pangkat, sama dengannya yang 3 pangkat A-8 ya, sifat ini ya. Oke, selanjutnya karena ini ada pangkat negatif, kita pecah ke bentuk pecahannya, jadinya 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat A-8. Oke, ini supaya hilang pecahannya, kedua ruas kita kalikan sama 3 pangkat A ya. Kali 3 pangkat A, maka nanti yang kiri jadi 3 pangkat 2 doang ya. Jadinya 9. Yang ini jadi 3 pangkat A-nya ada 2 atau kuadrat. Si 8 dikaliinnya sama 3 pangkat A. Oke, ya udah. Supaya lebih enak ngelihatnya, kita coba ubah ke 3 pangkat A-nya sebagai P. Maka nanti jadi 9 sama dengan P kuadrat min 8P. Nah, ini jadi persamaan kuadrat ya. Jadinya P kuadrat min 8P min 9 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan aja. Jadi P min 9 P plus 1. Dapatnya P sama dengan 9 sama P sama dengan min 1. Oke, kita balikin lagi P-nya yaitu 3 pangkat A. 9-nya jadi 3 pangkat 2 ya. Berarti dari sini kita dapat A-nya sama dengan 2. Nah, sedangkan yang kanan harusnya kan 3 pangkat A sama dengan min 1. Nah, untuk bentuk ini nggak mungkin ada bentuk pangkat yang hasilnya minus. Berarti ini tidak digunakan ya, sehingga kita dapatnya adalah A sama dengan 2. Nah, pertanyaannya itu A log 1/8 jadinya 2 log
1/8-nya kita ubah jadi 2 pangkat, yaitu min 3. Nah, ini pangkat di sini kita kedepanin jadi min 3 kali 2 log 2, jadi sama dengan min 3 kali 1 ya, sama dengan min 3. Jadi jawabannya yang dodol. Soal yang kedua yaitu tentang dimensi 3. Ada kubus ABCDFGH, misalkan ini ya. Terus O itu titik tengah DH. Anggap ini di sini. Ini O-nya. P adalah titik tengah BF di sini misalkan P. Maka perbandingan luas segitiga AOP sama HFC. Berarti AOP dulu kita cari luasnya ya. Nah, ini segitiganya. Nah, coba perhatikan. Di sini Pitagorasnya kita bakal mencari AP dengan Pitagoras ya. Nah, tetapi kan kita belum punya sisinya. Kita ambil sisinya adalah 2A ya. Kenapa 2A? Karena nanti kita bakal pakai setengahnya tuh ya. Kalau kita pakainya A, ini boleh aja pakainya A doang ya. Tapi nanti pakainya kan setengah A gitu kan, ribet nanti ngitungnya. Makanya di sini saya ambil 2A. Sehingga nanti panjang segini itu adalah cuma A ya. Ini 2A. Berarti AP. Oh ya, kita bikin segitiga di luar dulu supaya enak menghitungnya. Ini A, ini O, ini P. Maka AP itu kan sama kayak AO ya harusnya ya. Jadi AP itu Pitagorasnya adalah akar 2A kuadrat tambah A kuadrat ya. Ini sama ini ya, kita nyari miring. Sehingga dapatnya akar 4A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan akar 5A kuadrat sama dengan A akar 5. Nah, berarti AP udah dapat. Nah, untuk mencari luasnya, kita kan pakai, karena ini segitiga sama kaki, pasti kalau ada garis di sini, ini bakal di tengah ya. Karena kita butuh tingginya ya, tinggi ini. Nah, berarti kita bakal pakai setengah dari OP. OP itu kan ada di tengah-tengah tuh ya. O tengah, P juga tengah, itu sama aja kayak panjang ini nih yang atas. HF berarti ini itu adalah diagonal sisi. Karena sisinya 2A, berarti segini itu adalah 2A akar 2 ya. Ini diagonal sisi ya. Sehingga karena kita butuh setengahnya aja, berarti ini itu adalah A akar 2 ya. Berarti tinggi si segitiganya adalah akar, AP-nya itu A akar 5, dikurang ya, kita nyari tingginya yang bukan miring dari A akar 2 kuadrat. Pitagoras segitiga setengahnya ya. Sehingga dapatnya akar 5A kuadrat min 2A kuadrat. Sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Oke, harusnya kita udah dapat nih luasnya ya. Luas AOP itu sama dengan setengah kali alasnya itu 2A akar 2. Tingginya itu A akar 3. Cara coret dapatnya A kuadrat akar 6. Oke. Sekarang kita cari segitiga yang satu lagi, yaitu segitiga HFC. HFC. Nah, ini itu semua sisinya berada di diagonal bidang ya. Berarti itu adalah segitiga sama sisi. Misalkan ini H, F, ini C, ini sama sisi ya. Oke, karena ini diagonal bidang, ini 2A akar 2 ya. Nah, ini berarti setengahnya ya. Berarti ini itu setengahnya itu adalah A akar 2. Berarti tinggi dari yang segitiga HFC itu adalah akar 2A akar 2 kuadrat dikurang A akar 2 kuadrat. Sama dengan 2A akar 2 kuadrat itu 24 kali 28 ya. 8A kuadrat. Kalau ini 2A kuadrat jadi sama dengan 6A kuadrat.
A-nya keluar, jadi A akar 6. Berarti luas segitiga HFC itu sama dengan setengah. Alasnya itu ini ya, yaitu 2A akar 2 dikali A akar 6 tingginya. Berarti jadi sama dengan 2-nya coret. A kuadrat akar 12. Oke, kita udah dapat semua segitiganya. Berarti kita tinggal bandingin aja. Itu luas AOP banding luas AFC sama dengan AOP-nya itu A kuadrat akar 6, HFC-nya itu A kuadrat akar 12. A kuadratnya coret, akar 6, nah ini dibagi akar 12 itu akar 2 ya. Jadi sama dengan 1/2 akar 2. Apakah ada jawabannya 1 banding akar 2? Belum ada ya. Berarti ini harus dirasionalkan. Sama dengan akar 2 per 2. Jadi perbandingannya adalah akar 2 banding 2, yaitu yang E. Soal yang ketiga yaitu tentang barisan geometri. UN menyatakan suku ke N, terus ada U3 kurang U2 sama dengan 6, dan U4 kurang U2 sama dengan 18. Pertanyaannya U5 tambah U3 berapa? Oke, karena ini barisan geometri, ya pasti UN-nya adalah A dikali R pangkat N min 1. Oke, kita mulai dari si U3 kurang U2 sama dengan 6. Kita ubah ke AR-nya ya. U3 itu berarti AR kuadrat. U2 itu AR sama dengan 6. Selanjutnya untuk yang satu lagi U4 kurang U2 sama dengan 18. U4 itu AR 3 kurang AR sama dengan 18. Oke, kita keluarin deh. Ini kan sama-sama punya AR ya. Difaktorin. Sisanya R. Ini sisanya 1. Sama dengan 6. Yang ini juga AR. Sisanya R kuadrat min 1 sama dengan 18. Oke, lihat ya. Antara ini sama ini mirip ya. Coba kita utak-atik ya. Nah, ini ngutak-ngatiknya karena ini bentuk perkalian. Kita tulis ulang dulu ya biar kelihatan. Kita bagikan jadi AR, R min 1, sehingga yang ini kuadrat itu yang 18, ini tuh 6. Nah, perhatikan kalau kita bagi ternyata si AR-nya habis. 18 bagi 6 pun jadi 3. Berarti kita dapat R kuadrat min 1 per R min 1 itu nilainya 3. Nah, sedangkan si R min 1 ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat yang pasti jadinya A plus B A min B ya. Berarti R kuadrat min 1 itu R plus 1 kali R min 1. Ini R min 1 sama dengan 3. Oke, R min 1-nya kita coret. Dapatnya R tambah 1 sama dengan 3. Berarti R-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita butuh A-nya ya. Oke, A-nya bisa yang kiri atau kanan ya, yang penting dapat. Kita pakai yang kanan deh. Berarti jadi A kali 2, 2 kuadrat min 1 sama dengan 18. 2A, 4 kurang 1, 3 sama dengan 18. Berarti 6A sama dengan 18, berarti A-nya sama dengan 3. Oke, udah dapat semua. Kita bakal ke pertanyaannya yaitu U5 tambah U3. U5 itu AR pangkat 4, U3 itu AR pangkat 2. Masukin A-nya 3, R-nya 2, 3, 2 pangkat 2. Oke, jadi 3 kali 16 tambah 3 kali 4. 16 kali 3 itu 48 tambah 12 jadinya 60. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya adalah tentang suku banyak. Di sini ada suku banyak PX bersisa 2 jika dibagi X min 1
dan tak bersisa jika dibagi X plus 1. Terus Q pun juga mirip, dibagi X kuadrat min 1 tapi hasilnya 2X ya bentuknya. Pertanyaannya adalah suku banyak Px tambah Qx yang dibagi X kuadrat min 1. Oke, pertanyaan pertama kita lihat pertanyaannya. Nah, karena ini Px tambah Qx dan pembaginya adalah kuadrat, biasanya kita faktorin dulu ya. Ini faktornya adalah X min 1, X plus 1. Oke, berarti kita butuh pembagi yang ada X min 1 sama X plus 1. Oke, kalau di teorema sisa, kita bisa menggunakan untuk pembagi yang bentuk linear atau yang kayak ini nih, X min 1, X plus 1, itu linear, maka sisanya itu tinggal kita masukkan nilai X-nya ya, jadi XX sama dengan Fx. Sedangkan untuk pembagi yang bentuk kuadrat, sisanya itu bentuknya adalah linear, yaitu Px tambah Q. Oke, berarti ini nanti sisanya itu adalah bentuknya adalah Px tambah ini. Tapi sebelum kita ke sini, kita bakal mencari nilai pembagi X min 1 sama X plus 1. Oke, yang pertama kita punya Px bersisa 2 dibagi X min 1. Berarti ini itu X-nya sama dengan 1. Berarti karena itu pembagi linear, maka nanti sisanya sama aja kayak Fx-nya ya. Nah, ini kan X-nya 1, masukin aja ya. Jadi P1 itu sama aja kayak sisanya, yaitu 2 ya. Sisa sama dengan fungsinya ya, ketika dimasukkan X-nya. Nah, selain itu ada yang dibagi X plus 1, berarti ini X-nya sama dengan min 1. Berarti ini itu P yang min 1, karena dia tak bersisa, berarti itu sisanya ya 0. Nah, ini untuk yang P. Sedangkan untuk yang Q, karena pembaginya X kuadrat min 1, nah ini kan dipecah X plus 1, dan sisanya udah ada, jadi tinggal sesuai masukkan X-nya ya. Untuk X min 1 berarti X-nya sama dengan 1, jadinya Q1 sama dengan 2 kali 1, sama dengan 2. Untuk Q min 1 itu sama dengan 2 kali min 1, jadi sama dengan min 2. Oke, karena kita udah nemu semua nilai P1 dan Q min 1, semuanya ya, 1 min 1-nya udah ketemu. Selanjutnya kita ke pertanyaannya yang utama, yaitu Px tambah Qx. Nah, ini sama aja ya, kita bakal masukin nilai X sama dengan 1 sama X plus 1. Berarti sama aja, kita masukin X-nya yang 1, berarti kan jadi P1 tambah Q1 ya. Sama dengan, nah ini kan udah ada nilainya, yaitu P1-nya 2, Q1-nya juga 2. Nah, ini karena pembaginya linear, maka sisanya harusnya seperti ini. Px tambah Q. Karena X-nya 1, dia jadi, nah ini jangan pakai Px, tapi pakai AX tambah B aja ya, supaya enggak nyaru ya. Sehingga ini jadi A kali, karena X-nya 1, tambah B sama dengan 4, sama aja jadi A plus B sama dengan 4. Nah, ini untuk yang 1. Sekarang untuk yang min 1, maka dia P-nya itu 0, P min 1-nya, sedangkan Q min 1-nya min 2. Nah, ini kita masukin lagi ke AX tambah B, jadi A kali min 1X-nya tambah B sama dengan min 2. Berarti min A tambah B sama dengan min 2. Oke, kita udah punya dua bentuk ya. Ini tinggal dieliminasi aja ya. A plus B sama dengan 4 dengan min A tambah B sama dengan min 2. Kalau kita tambahkan, A-nya habis, 2B sama dengan 2, B sama dengan 1. Berarti A tambah 1 sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 3. Sehingga si Px tambah Qx, kalau dibagi X kuadrat min 1, sisanya adalah A-nya 3, B-nya 1. Nah, ini sisanya jawabannya 3x plus 1 itu yang B. Oke, sekian dulu video pembahasan kali ini. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.